TOEFL hari ini akan membahas tentang subjek. Pada dasarnya, soal TOEFL untuk bagian structure, kita akan fokus mencari yang mana subjek dan yang mana verb dari sebuah kalimat. Intinya seperti itu. Nah, teman-teman dalam mengetahui yang mana subjek dan mana verb, perlu mengidentifikasi atau mengenali bagian-bagian yang menjadi subjek atau menjadi verb. Untuk pertemuan hari ini, kita khusus akan membahas subjek saja. Jadi, yang manakah yang dapat mengisi posisi subjek? Ada beberapa kata yang dalam kalimat bahasa Inggris berfungsi sebagai subjek. Nah, yang paling umum, yang paling sering kita temukan adalah kata benda atau noun. Jadi, semua kata benda, dia bisa mengisi posisi subjek. Jadi, secara gramatikal atau tata bahasa, subjek dari sebuah kalimat itu berada di depan sebelum kata kerja untuk sebagian besar. Oke, tidak semua tapi sebagian besar posisinya di depan daripada kata kerja. Nah, untuk subjek yang diisi oleh noun, mungkin kita kasih satu contoh yang sangat umum. Ada kata book misalnya. Nah, kata book ini dia adalah benda. Teman-teman bisa melihat bahwa buku adalah suatu benda yang teman-teman bisa indra. Indra di sini maksudnya teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa raba, pegang, bisa merasakan, nah itu semuanya bisa kita indra. Jadi noun apakah dia abstrak atau dia bersifat konkret, real, oke, itu adalah subjek dalam kalimat jika dia berada di depan daripada kata kata kerja. Jadi contohnya buku. Nah, kalau kita masukkan dalam kalimat, buku is expensive, for example. Nah, kita bisa berikan contoh kalimat ini. Jadi sederhana, ini adalah subjek, ini adalah verb-nya. Oke. Nah, itu yang pertama yang dapat mengisi posisi sebuah subjek adalah kata benda. Oke, teman-teman pasti tahu semua kata benda ya. Nah, yang kedua adalah noun phrase. Ternyata di soal TOEFL bukan hanya kata benda sederhana seperti book yang muncul, tapi dia kebanyakan adalah noun phrase. Yang mana itu noun phrase? Sederhananya dia adalah noun, tapi dia dimodifikasi. Dimodifikasi seperti apa? Bagian dari depannya itu diberi artikel, oke, atau adjective atau gabungan keduanya. Yang mana itu artikel? Nah, teman-teman mungkin tahu the, atau an itu adalah artikel sebagai penunjuk, sedangkan adjective sebagai kata sifat. Contoh, warna, bentuk, oke, shape, ya, ataupun kata sifat bentukan dari kata kata kerja. Oke, seperti ada beberapa kata kerja tambahkan ed dia jadi kata sifat. Oke, seperti itu. Atau dia bentuk ing, nah dia juga berfungsi sebagai kata sifat. Untuk yang bentuk seperti ini kita akan pelajari lebih jauh lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi intinya ketika sebuah kata benda itu sudah ada artikel di depannya atau ada adjektif di depannya, itulah yang disebut dengan noun phrase. Jadi kalau di soal TOEFL bukan hanya book yang muncul, mungkin the the book atau the blue book. Oke. Nah, ini menjadi subjek dari kalimat kita. Oke, diikuti oleh kata kerja. Nah, seperti itu. Selain noun phrase dan noun, nah, kita punya kata lain yang bisa mengisi subjek yaitu kita kenal dengan pronoun. Pro ini artinya pengganti dari kata benda. Nah, biasanya kalau teman-teman belajar dari SMP, SD, SMA, ataupun di perkuliahan, tentu teman-teman sudah akrab dengan namanya subjek pronoun. Nah, di sini saya berikan contoh sederhana yang kita pelajari di sekolah. Ada bentuk singular dari first person, ada second person dan third person. I, you, oke. Dewi, he, she, it untuk third person. Nah, sedangkan pluralnya we, you, atau they. Nah, yang saya mau tekankan sama teman-teman sekalian, sangat jarang kita temukan di soal structure adalah penggunaan I ataupun you dalam mencari subjek atau verb dalam kalimat yang dihilangkan subjek atau verbnya. Di missing verb biasanya atau missing subject
Mereka menggunakan we atau they atau paling sering it. Oke, saya tekankan it karena ini salah satu materi penting karena it yang banyak muncul juga. Ada jenis kalimat yang it-nya itu berfungsi sebagai uh, fungsi kalimat menunjukkan eksisten. Ada istilah grammarnya, tapi teman-teman tidak usah khawatir dengan istilah. Yang penting teman-teman tahu bahwa it kebanyakan muncul sebagai soal di TOEFL. Dia menjadi subjek. Oke, it is good, for example ya. It is good to know about grammar. Oke. Nah, di sini it is itu dia berfungsi sebagai subjek. Oke, dia tidak sebagai pengganti tapi dia muncul tiba-tiba untuk menyatakan eksisten. Oke, seperti itu. Jadi kalimat-kalimat pengganti ini memang ada dan memang bisa juga muncul mungkin muncul di soal listening atau apa untuk kalimat pengganti, tapi untuk di soal structure kebanyakan teman-teman akan menemukan penggunaan it ataupun penggunaan they, we, dan lain sebagainya dalam bentuk missing verb atau missing subject. Oke, nah selain pronoun, noun phrase, dan noun, masih ada tiga lagi yang bisa mengisi subjek dari sebuah kalimat. Yang pertama adalah yang paling unik menurut saya adalah gerund. Kenapa gerund? Karena teman-teman perlu ketahui bahwasanya gerund merupakan jenis kata yang berasal dari kata kerja, namun dia ditambahkan ing. Nah, saya biasa sebut verb ing ya. Nah, contoh, book itu bisa jadi kata kerja, bisa juga kata benda ya. Tadi kalau di sini kita bahas kata benda. Tapi misalnya membooking di hotel, itu berarti dia sudah jadi kata kerja. Booking itu bukan berarti pembukuan, tapi mendaftar atau memesan. Jadi dia ketika berada di depan, booking a hotel is a very easy job. Booking a hotel room ya. Hotel room is quite easy. Nah, kita bisa gunakan aplikasi saat ini jadi lebih mudah ya. Is quite easy. Nah, di sini booking a hotel. Nah, ini dia adalah a hotel room. Nah, ini adalah subjek kita. Kenapa subjeknya panjang sekali? Karena ingat tadi saya sudah tekankan teman-teman tahu semua, sadar ya, bahwa subjek itu di depan kata kerja. Jadi sebelum kata kerja, apapun kata kerjanya, di sini kita pakai kata kerja to be, maka itu adalah subjek kita. Oke, teman-teman. Nah, biasanya diakhiri dengan kata benda, a hotel room. Nah, walaupun dia pakai kata kerja, booking a hotel room, tapi ini merupakan suatu kesatuan ya. Jadi ini adalah subjek dari kalimat kita. Oke. Nah, selain gerund ada lagi satu, dia menggunakan juga kata kerja, tapi dia diawali dengan to, namanya to plus verb. Nah, ketika dia berada di depan itu dia berfungsi sebagai subjek, bukan sebagai kata kerja karena ada to di depannya. Oke, seperti contohnya to, oke kita pakai contoh di sini. To book a room needs an ID. Oke, an ID. Jadi untuk membooking sebuah hotel, kita membutuhkan sebuah ID. Nah, ini umum ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa to book a room ini adalah subjek kita. Oke, ini adalah subjek kita, to book a room. Sedangkan needs adalah kata kerja kita. Jadi, kita fokus untuk mencari kata kerja itu dengan melihat subjek dan verbnya. Atau saya lebih senang langsung cari yang mana verbnya. Nah, sebelumnya itu kita bisa melihat, oh ini adalah subjek dengan ciri-ciri yang sudah ada tadi. Oke. Nah, selain itu ada satu lagi. Ini merupakan materi yang cukup menarik untuk teman-teman ketahui. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata there is a book ya, atau there are two books. Jika teman-teman pernah melihat kata there is and there are, nah teman-teman mungkin berpikir, tadi kita tahu bahwa subjek itu di depan dari verb. Apakah ini adalah subjek dari kalimat kita? Nah,
Saya awalnya juga mengira ini adalah subjek dari kalimat. Ternyata dalam soal structure ini yang disebut dengan istilah inverted subject. Inverted subject artinya invert, subjeknya dibalik posisinya. Jenis kalimat yang menggunakan inverted subject akan kita pelajari di level kalimat structure nanti. Tapi untuk sekarang teman-teman hanya perlu tahu bahwa jika ada penunjuk tempat seperti there atau here, maka kalimat ini menunjukkan existence sama tadi dengan it. Dia posisi memberikan petunjuk bahwa petunjuk tempat ini akan diikuti oleh auxiliary verb, apakah dia is atau to do atau to have dan lain sebagainya, diikuti oleh subjek. Jadi subjeknya di belakang. Jadi subjeknya itu setelah kata kerja bantunya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah subjek dari kalimat. Ini adalah subjek dari kalimat. Kalau teman-teman mencari verbnya di depan sini. Nah, itu saja jenis-jenis kata yang kita bisa gunakan di dalam posisi subjek dari sebuah kalimat. Nah, sekarang kita akan lihat apakah semua ini masuk dalam soal TOEFL. Nah, tentu saja tidak semua noun berdiri sendiri yang masuk dalam TOEFL, tapi akan ada noun phrase, pronoun ada, gerund ada, to infinitive biasanya ada tapi jarang. Nah, inverted subject juga ada. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat bagaimana penggunaan kalimat-kalimat tersebut di dalam jenis soal TOEFL. Jadi saya akan ambil beberapa contoh soal TOEFL di sini. Kita bisa lihat di sini ada pilihan inverted subject, pronoun, noun phrase, to infinitive, noun, and gerund. Kita akan lihat satu persatu dan kita akan mencari tahu yang mana subjek dari kalimat berikut. Saya tidak akan mulai dari nomor 1 untuk membuat teman-teman lebih mengerti sedikit. Kita akan langsung saja ke nomor 2. Nanti saya beritahu alasannya. Compressed air provides the power to drive mnemonic tools. Di sini kalau teman-teman bisa lihat kalimat ini, tentu saja teman-teman harus mencari tahu yang mana subjek dan verb dari kalimat. Provides menyediakan itu adalah dia itu adalah verb dari kalimat. Maka subjeknya sebelum verbnya yaitu compressed air. Nah, ini adalah subjek. Teman-teman harus tahu ini subjeknya masuk di kelas yang mana. Air adalah noun. Compressed air, compressed itu adalah adjective. Adjective plus noun itu yang kita sebut dengan noun. Jadi ini adalah termasuk noun phrase. Kalau kalimat kedua, it takes a long time to learn a language. Takes adalah verb, maka subjeknya di depannya. Nah, kita bisa tahu it itu adalah masuk dalam kelas pronoun. Amino acids ini adalah noun. Ya, apapun itu, kalau dia adalah satu kelompok, walaupun dia dua kata ya. Contoh United States of America, USA, ini kan 3 kata kalau kita, tapi dia merujuk sama satu benda, yaitu Amerika. Maka dia adalah noun. Tapi di sini dia berfungsi sebagai satu kesatuan. Dan dia merujuk sebagai subjek dari kalimat dan verbnya adalah serve. Nah, di sini dia adalah penggunaan noun saja. Growing the California poppy is the main activity. Di sini growing ini adalah subjek kita. Walaupun dia berbentuk verb dari kata grow, tapi karena dia verb ing, berarti dia berfungsi sebagai gerund. Nah, gerund itu adalah jenis kata kerja verb yang ditambahkan ing, verb ing. Nah, untuk kalimat selanjutnya kita punya to know about computer is essential in this modern era. Ini harus ada titik ya di belakang kalimatnya. Nah, ini untuk mengetahui tentang komputer adalah suatu hal yang penting di era saat ini, era modern. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya ini adalah jenis kalimat to infinitive yang berfungsi sebagai subjek dari kalimat kita. Yang kalimat terakhir, there are salt deposits over 600 feet deep in the Michigan. Ini teman-teman bisa lihat bahwa
Subjeknya bukan there, karena there ini dia menunjukkan tempat, there are, maka subjeknya ini adalah salt deposits. Nah, ini adalah noun kita dan berfungsi sebagai subjek. Dan ini adalah jenis inverted. Oke. Bagaimana dengan kalimat pertama? Kalimat pertama ini adalah kalimat compound atau kalimat yang terdiri atas subjek, verb, connector, dan diikuti oleh subjek, verb lagi. Ini namanya kalimat compound. Ada dua subjek verb dalam suatu kalimat. Bentuk dasarnya adalah seperti ini. Nah, bisa juga konektor dan subjeknya ini diletakkan di depan kalimat. Ya, seperti ini. Ini adalah konektor. Bats itu adalah subjek. Ini adalah verb kita. Sama, kemudian diikuti oleh koma. Ini adalah subjek. Hang, ini adalah verb kita. Jadi ada dua subjek, ada dua verb dalam kalimat ini. Jadi teman-teman sekalian, untuk soal atau exercise mengenali subjek akan diberikan dalam bentuk latihan. Nah, teman-teman silakan, walaupun mungkin sangat sederhana, tapi teman-teman perlu perhatikan yang mana saja bisa menjadi subjek dari kalimat. Dan dengan mengenali subjek-subjek tersebut, teman-teman akan lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal yang terkait dengan missing subject atau missing verb di structure ataupun written expression. Jika teman-teman masih kurang mengerti atau ada informasi yang perlu teman-teman ketahui lebih lanjut, jangan sungkan atau jangan khawatir, silakan ajukan pertanyaan di grup WhatsApp kita. Tutor-tutor akan setia atau siap sedia menjawab semua pertanyaan. Saya Mr. Ismail, salam Millennial Academy. Millennial Academy, learn anywhere, everywhere.